Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan, kiranya Anda selalu berada dalam terang dan berkat Tuhan yang memelihara dengan begitu setia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami. Ini dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau disingkat dengan STTRI. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, STTRI didirikan untuk menjawab panggilan Tuhan yang memanggil kami untuk mempersiapkan generasi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor profesional yang dididik dengan serius, dengan ketat, dengan penekanan kepada integrasi iman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda ingin mengenal kampus kami, Sekolah Tinggi Teologi ini, Anda bisa mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id www.reformedindonesia.ac.id. Di sana sudah bisa menemukan banyak sekali informasi tentang program-program studi yang kami tawarkan, biaya studi, beasiswa yang tersedia, dan kehidupan kampus dan yang lain-lain. Silakan kunjungi kapanpun Anda berkenan. Atau jikalau Anda ingin langsung berbicara dengan salah seorang staf kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 799 0357. 021 799 0357. STTRI yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan ini akan dengan senang hati melayani Anda dan menolong gereja-gereja Anda untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Maka kirimkanlah pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh terbeban untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sampai kepada pertanyaan dan jawaban yang ke-92 di dalam Katekismus Heidelberg. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari pertanyaan jawaban yang ke-92 ini sampai kepada beberapa sesi di depan, ya, khususnya sampai kepada pertanyaan dan jawaban nomor 115, jadi dari 92 sampai 115, kita akan membahas secara khusus tentang hukum Allah, yaitu yang dinyatakan atau diringkas oleh Allah sendiri di dalam 10 hukumnya. Saudaraku, mari kita mulai dengan pertanyaan jawaban yang ke-92 dari Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian. Bagaimana bunyi hukum Taurat Allah itu? Maka jawab Katekismus mengutip firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1-17 dan Ulangan 5 ayat 6-21 mencatat demikian. Allah mengucapkan semua perintah ini. Akulah Tuhan Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Yahweh, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu atau orang asing yang tinggal di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzina. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang ke-93 berbunyi demikian. Bagaimana ke-10 hukum itu dibagi? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Ke-10 hukum itu dibagi atas 2 loh batu. Yang pertama mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah. Yang kedua, apa kewajiban kita terhadap sesama kita manusia. Nah, saudaraku, sebenarnya bagian ini merangkumkan apa yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 ketika Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di dalam 2 hukum inilah, saudaraku, roh atau hukum Allah itu bisa disimpulkan atau dikristalkan. Ya, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang serupa dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, kata Yesus, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi sebenarnya Katekismus Heidelberg menggunakan Matius 22 ayat 37 sampai 40 untuk melihat 10 hukum Allah, 10 perintah Allah yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Baik itu dalam kitab Keluaran maupun kitab Ulangan. Nah, ini bukan pembagian yang baru, tetapi pembagian yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu membagi kehidupan orang percaya itu ke dalam 2 dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita tidak bisa mengabaikan kasih kepada sesama demi kasih kepada Allah, dan sebaliknya kita tidak bisa mengabaikan kasih kepada Allah demi kasih kepada sesama. Kedua-duanya itu selalu berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan nomor 94 berkata demikian. Apa yang Allah perintahkan di dalam perintah yang pertama? Dalam bagian pertama, loh yang pertama ini. Maka jawab Katekismus Heidelberg adalah demikian. Agar aku demi keselamatan jiwaku harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk penyembahan berhala, ilmu sihir,
tenung, tahyul, magic atau apapun, ramalan-ramalan, meminta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain, kita harus meninggalkan semuanya itu. Di pihak lain, agar aku sungguh-sungguh mengenal Allah yang esa dan benar, menaruh kepercayaan kepada Dia saja, berserah kepadanya dengan rendah hati dan sabar, mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia, dan mengasihi, menyegani, serta menghormati Dia dengan segenap hati, sehingga aku lebih suka melepaskan segala makhluk yang lain, ciptaan yang lain, daripada menentang kehendak-Nya di dalam perkara sekecil apapun. Wah, luar biasa sekali, saudaraku. Kita melihat di sini bahwa Katekismus Heidelberg sangat menekankan tentang apa yang kita bisa sebut sebagai single-heartedness, yaitu kemanunggalan hati, ketunggalan hati. Ya. Kemanunggalan hati kita dengan Allah, menjadi satunya hati kita dengan Allah. Sekaligus satu-satunya fokus di dalam hidup kita itu adalah Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa mengasihi Allah itu tidak sama dengan menjadikan Allah nomor satu di dalam hidup kita. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya tidak boleh ada Allah nomor satu, Allah nomor dua, Allah nomor tiga, dan selanjutnya. Sekalipun kita bisa berargumen, tidak bisa. Allah yang pertama itu tetap yang terutama dibanding yang lain. Tetapi saudaraku, kalau kita masih mempunyai Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat, itu artinya kita tidak menjadikan Allah itu Allah satu-satunya. Ini yang bisa disamakan dengan penyembahan berhala. Itulah sebabnya dalam pertanyaan nomor yang ke-95 dalam Katekismus Heidelberg itu mengucapkan demikian. Apa itu penyembahan berhala? Maka jawabnya, penyembahan berhala ialah mereka-reka atau mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang esa dan benar, yang menyatakan dirinya dalam firman-Nya atau segala sesuatu yang di samping Dia. Waduh, saudaraku, ini tegas sekali bahwa segala sesuatu yang menggantikan Allah dalam hidup kita itu didefinisikan sebagai berhala yang harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk malaikat atau kuasa lain yang lebih besar, atau bisa pula di dalam bentuk barang-barang yang lain. Misalnya harta, kekayaan. Nah, saudaraku, bagaimana bagaimana iman seseorang di dalam hal ini diuji. Dan biasanya pengujian itu datang di dalam kesulitan. Nah, saudara lihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus diuji di padang gurun. Nah, saudaraku, di sana iblis menguji Tuhan Yesus dengan berusaha menggantikan fokus itu kepada Bapa yang benar. Dari fokus kepada Bapa yang benar dialihkan oleh iblis. Ya, iblis menggoda Yesus untuk mengalihkannya kepada beberapa hal. Yang pertama, iblis mengalihkan perhatian Yesus itu kepada satu kekuasaan diri, kepada diri sendiri. Yaitu ketika iblis berkata, lihat, kamu kan lapar. Itu kan ada batu. Kamu pasti bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti. Lihat, kalau engkau berkuasa dan engkau memang memiliki kuasa itu, gunakan kekuasaan itu untuk melayani dirimu. Nah, saudaraku, sekali lagi, seharusnya kita itu melayani Allah, tetapi iblis menggoda kita untuk melayani diri kita, tidak lagi melayani Allah. Sekalipun kita bisa mempunyai excuse karena saya lapar, saya melakukan ini dan itu.
Tetapi kita harus bertanya terlebih dahulu, apa yang Allah ingin saya lakukan untuk memuliakan Allah. Nah, saudaraku, ini adalah salah satu dari godaan iblis kepada manusia. Kita seringkali jatuh karena lapar, karena kebanggaan diri, karena keinginan hati menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Kita melakukan segala sesuatu. Bahkan kita mengatasnamakan pelayanan. Saudaraku, kita harus berhati-hati. Ketika kita melakukan pelayanan, apakah betul-betul kita sedang melayani Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan, maka seharusnya kita mencari kehendak Tuhan dan bukan membiarkan diri dipimpin oleh nafsu dan pikiran serta hikmat sendiri. Nah, saudaraku, kadang-kadang orang itu melakukan suatu pelayanan, mengatasnamakan Tuhan, padahal dia sedang ingin menyenangkan sesama. Nah, ini lain lagi, saudaraku. Ya, menyenangkan sesama, melayani sesama. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu, sebenarnya dia ingin menyenangkan diri sendiri. Yaitu ketika dia melayani sesama, mengerjakan hal-hal yang orang lain sukai, maka dia akan menjadi pribadi yang diterima, pribadi yang disukai oleh orang lain. Nah, tanpa sadar sebenarnya yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Memuaskan kebutuhan diri akan penerimaan. Nah, saudaraku, maka kita harus belajar misalnya dari wakil gubernur Jakarta ini, yaitu Ahok, yang sering mengatakan satu pepatah yang baik dalam kehidupan berdemokrasi dan yang konstitusional. Dia berkata bahwa kita harus menjalankan pemerintahan untuk menjalankan konstitusi, yaitu memuaskan konstitusi, setia dengan konstitusi, dan bukan untuk menyenangkan konstituen. Nah, konstituen ini artinya adalah rakyat. Yang dimaksud rakyat ini tentu bukan keseluruhan rakyat, tetapi sebagian atau kelompok orang-orang tertentu. Nah, saudaraku, ini penting sekali kita untuk mempunyai kepekaan, supaya kita tidak terjebak di dalam godaan ini. Godaan berikutnya yang dilakukan oleh iblis adalah godaan untuk hawa nafsu. Godaan untuk mendapatkan kekayaan. Iblis menawarkan kepada Yesus, saudaraku, tunduk kepadaku sekali, maka aku akan memberikan seluruh kerajaan di dunia ini. Nah, saudaraku, kalau kita menjadikan harta kekayaan itu menjadi Allah kita rela untuk menyembah iblis. Karena sebenarnya kepedulian kita adalah kenikmatan hidup. Kemewahan, hidup yang dipenuhi dengan segala macam fasilitas tanpa kekurangan, hidup yang dipenuhi dengan ego pribadi, mengumpulkan harta untuk keturunan kita. Waduh, saudaraku, ini adalah godaan berikutnya yang sulit sekali bagi orang-orang pada umumnya untuk melepaskan diri. Kita harus berhati-hati. Godaan berikutnya adalah ketika iblis itu menantang Tuhan Yesus untuk jatuh dari hubungan bait Allah. Nah, saudaraku, di sana iblis ingin menggoda Yesus untuk mengalihkan fokusnya untuk menjadi rendah hati dan tidak demonstratif melakukan kekuasaannya. Nah, ini sebenarnya suatu godaan untuk popularitas diri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah terhadap kemauan ego kita. Karena seringkali ego kita ini memang masih belum murni dari dosa. Harus terus-menerus dimurnikan dan disucikan. Apakah saat ini ada sesuatu dalam hidup kita yang kita anggap lebih penting dari Tuhan? Apakah ada saat ini sesuatu yang bukan hanya kita anggap lebih penting dari Tuhan, tetapi sesuatu yang tidak sepantasnya berada di posisi Tuhan dalam hidup kita? Yang kita terus-menerus ingin senangkan, puaskan, kita terus-menerus ingin layani. Dan sebaliknya, jangan-jangan kita menjadikan Tuhan itu aksesoris dalam hidup kita saja. Saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat dari hari ke hari berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam jalan salib yang Tuhan berikan kepada kita.
Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, STTRI, di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan.